Selamat pagi dan selamat beribadah dalam ibadah minggu ke-17 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Maggie C.L. Huai. Sebelum masuk dalam ibadah, mari kita berdoa secara pribadi, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki persekutuan pagi hari ini. Umat yang dikasihi Tuhan, sekarang marilah berdiri menyambut kehadiran Tuhan di tengah persekutuan kita. Kita menghadap Tuhan, kita bakti 9 ayat yang pertama dan ayat yang kelima. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahbiskan akan ibadah kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing yang melandasi ibadah kita di saat pagi hari ini terambil dari Amsal pasal 10 pada ayatnya yang ke-17. Amsal pasal 10 ayat 17 yang menyatakan demikian. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Demikianlah nats pembimbing, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan berdoa mengaku segala dosa kita secara pribadi. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu. Bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai 13 yang menyatakan demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah akan berita anugerah pengampunan, dan berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan kepada kita sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan akan perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat pertama Tesalonika pasal 5 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-22. Surat pertama Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 22 yang menyatakan demikian. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Ibu Diaken Riauna Taidi dengan pujiannya semua baik. Telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Jadi
saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari persiapkan akan Alkitab kita sesuai dengan sabda Gunadarma, terambil dari kitab Amsal pasal 23 pada ayatnya yang ke-12. Kitab Amsal pasal 23 pada ayatnya yang ke-12 akan menjadi perikop pembacaan dan perenungan kita dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan kita, mari Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Kami bersyukur Bapa Maha Baik bahwa sepekan telah kami lewati dengan gumul juang di dalamnya, yang kami yakin dan percaya kami jalani, kami lewati karena kasih setia Tuhan. Dan ketika kami akan memasuki minggu kerja kami yang baru, kami mau berhenti sejenak untuk menimba dari mata air kehidupan. Sehingga ketika kami membaca Alkitab dan kami merenungkannya, kami akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan di sepanjang kehidupan kami seminggu ke depan. Berkenanlah Engkau menguasai kami dengan Roh Kudus, baik umat-Mu yang mendengar maupun hamba-Mu yang bicara, sehingga semua boleh berlangsung seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Bapa Maha Baik, biarlah apa yang diperkatakan oleh hamba-Mu sungguh apa yang mau Tuhan sampaikan kepada anak-anak. Dan bersabdalah bagi kami, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Amsal 23 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, "Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan." Demikianlah pembacaan Alkitab, hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kidung pujian dalam Kidung Jemaat 50A yang berjudul Sabdamu Abadi. Lagu itu memiliki lirik, "Sabdamu abadi suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita." Dari lirik lagu ini kita bisa melihat apa yang dimaksudkan oleh sang penyair, bahwa untuk dia sabda Tuhan itu adalah suluh penerang dalam langkah kehidupan seseorang. Dan bagi orang yang mengikutinya, dia akan hidup sukacita. Kemudian kalau kita perhatikan di bait yang kedua dari Kidung Jemaat 50A dikatakan, "Di tengah ancaman sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan."
Kalau di bagian awal sang penyair mengungkapkan tentang bagaimana firman Tuhan itu sebagai sulu langkah dan yang mengikutinya hidup sukacita, maka dalam bait yang kedua diungkapkan bahwa sabda Tuhan itu menjadi sumber pengharapan. Sabda Tuhan itu menjadi sumber penghiburan di tengah-tengah beragam situasi hidup yang tidak menyenangkan. Bahkan di bait yang ketiga, sabda Tuhan menjadi pedoman ketika kehidupan seseorang berada di dalam kegelapan, dan pedoman itu membuat mereka tetap aman walau ada dalam kegelapan. Intinya adalah bahwa ketika orang mendengar, memperhatikan akan firman dan menjadikannya pedoman dalam langkah hidup, maka mereka akan mengalami kebahagiaan. Perikop pembacaan kita pada saat pagi hari ini juga berbicara tentang sebuah dorongan untuk orang memperhatikan akan didikan dan pengetahuan. Satu ayat tadi dikatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, bagian pembacaan kita tadi ayat 12 itu merupakan bagian pendahuluan dari rangkaian pengajaran yang terdapat dalam Amsal pasal 23 ayat 12 sampai pasal 24 ayat 22. Ya, jadi ayat 12 yang tadi kita baca itu ternyata merupakan satu pendahuluan terhadap rangkaian pengajaran yang terdapat dalam pasal 23 ayat 13 sampai pasal 24 ayat 22. Dan ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, apa saja pengajaran itu? Ya, pengajaran itu yang pertama terdiri dari didikan bagi anak, kedua takut akan Tuhan dan dampaknya, peminum anggur dan pelahap daging, nasihat orang tua, perempuan pelacur, dan beberapa nasihat lain terkait dengan dampak bagi kehidupan orang yang tidak mengikuti akan kehendak Tuhan. Nah, dalam pendahuluan itu sendiri, mari kita perhatikan ibu bapak saudara. Ya, dalam pendahuluan kita dikatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Kalau kita melihat secara khusus, kata harfiah dari kata didikan dalam ayat 12a ini mau berbicara secara khusus tentang pengajaran yang berbentuk peringatan, koreksi, dan disiplin. Ya. Jadi didikan di sini lebih mengarah kepada aturan, role, ya, pemberian aturan, pemberian disiplin, ya, koreksi, peringatan dalam kehidupan seseorang. Ya, jadi pada bagian awal sekali, sang penulis Amsal mengatakan bahwa orang harus mengarahkan hatinya kepada didikan, perhatianmu kepada didikan. Ya, didikan yang dimaksud di sini adalah pengajaran dalam bentuk peringatan, koreksi, dan disiplin. Ya, nah, apa yang bisa kita belajar di sini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang kerap kali lebih suka untuk mendengarkan akan sabda-sabda Tuhan yang berbentuk seperti penguatan, ya, atau seperti sebuah janji-janji berkat. Tetapi orang tidak terlalu suka ketika membaca akan bagian kitab suci atau mendengarkan renungan yang terkait dengan peringatan, terkait dengan koreksi, ya, terhadap sesuatu hal. Tetapi bacaan kita mengungkapkan bahwa orang dia harus mengarahkan akan perhatiannya juga kepada berbagai pengajaran yang mengoreksi kehidupannya, yang memberikan peringatan, dan juga yang menuntut akan kedisiplinan dalam hidup. Mengapa demikian? Supaya ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang itu akan betul-betul berjalan seturut dengan apa yang dikehendaki
oleh Tuhan. Selanjutnya Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, dalam bacaan kita di 12b dikatakan, dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ya, jadi kalau di dalam ayat 12a penulis Amsal memakai kata didikan yang mengandung arti pengajaran dalam bentuk peringatan, koreksi, dan disiplin, maka dalam 12b dia pakai kata di situ sebagai pengetahuan. Ini merujuk kepada apa? Ini merujuk kepada pengetahuan umum dan teknis. Ya. Jadi ternyata Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, penulis Amsal di sini mengarahkan orang, mendorong orang bukan hanya memperhatikan berbagai aturan ya terkait dengan jalan hidup yang harus dilakukan oleh orang yang percaya pada Tuhan, tetapi juga diajak, didorong untuk memperhatikan berbagai pengetahuan yang berguna dalam kehidupannya. Supaya apa? Sekali lagi, supaya kehidupan setiap orang yang mengikutinya akan bahagia. Nah, kemudian perhatikan di ayat yang ke-12 itu dikatakan, dan telingamu. Ya, kata telinga tidak hanya bermakna pendengaran, tetapi juga ketaatan. Ya, jadi ketika dipakai kata telinga di situ, mengandung pengertian bahwa ya, ada satu perintah untuk betul-betul mendengar dan kemudian juga diikuti dengan aksi nyata untuk melakukan apa yang didengar. Jadi bukan hanya dengar untuk kemudian lupakan, atau dengar kalau emang menyukakan hati, oke dilakukan, kan kalau tidak menyukakan hati tidak dilakukan, tidak demikian. Ya. Tapi dengar di sini berarti dengar ya dan lakukan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, pada minggu ini kita akan diisi oleh berbagai pengajaran-pengajaran hikmat. Dan di awal dari minggu ini sudah diingatkan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Ya. Jadi di awal dari seluruh aktivitas gumul juang karya kita di sepanjang minggu ke depan, saudara dan saya sebagaimana halnya perikop pembacaan kita diingatkan untuk mengarahkan akan perhatian kita kepada berbagai didikan. Didikan yang tadi saya katakan apa? Bentuk disiplin, bentuk koreksi, ya, juga pengajaran terkait dengan hukum-hukum Tuhan. Dan ada Daniel juga memperhatikan atau telingamu mendengar kata-kata pengetahuan. Artinya juga apa? Kita perlu untuk memperlengkapi kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, bacaan kita mau mengajar kita begini. Satu, ada sebuah dorongan untuk di dalam menjalani hidup seminggu ke depan, kita terus memperhatikan akan berbagai pengajaran sabda Tuhan yang akan menolong kita untuk hidup benar seturut dengan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, perikop pembacaan kita mengajarkan kepada kita bahwa pengajaran apa yang perlu untuk kita dengar. Satu, pengajaran-pengajaran yang membuat kita betul-betul mengerti apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam hidup. Berbagai aturan-aturan yang Tuhan beri, yang akan membuat kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun mungkin ya, pengajaran-pengajaran itu tidak menyenangkan untuk dilihat karena tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Tetapi belajar dari perenungan ini kita diajar untuk terus mau mengarahkan perhatian kita kepada semua pengajaran itu. Lalu pengajaran apa lagi? 12b mengungkapkan pengetahuan. Artinya semua hal yang baik yang berguna dalam kehidupan ini, pengetahuan-pengetahuan umum yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan, timbalah, perhatikanlah. Agar itu dapat menolong kita menjalani hidup hari demi hari. Hal ketiga, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan,
perikop kita mengingatkan bahwa bukan hanya dengar, bukan hanya memperhatikan, tetapi lakukanlah apa yang kita terima. Karena kalau kita tidak melakukan akan firman Tuhan, kalau kita tidak memperhatikan dan melakukan akan berbagai pengajaran yang Tuhan berikan melalui perenungan-perenungan firman, maka percumalah. Semua itu tidak ada gunanya dalam hidup kita. Tapi kalau kita dengar, kita baca, lalu kita lakukan, pasti ada manfaat yang besar dalam kehidupan kita. Sama seperti lagu tadi, dia menjadi pedoman, dia menjadi kekuatan, dia menjadi penerang di dalam kehidupan. Ketika kita betul-betul menjadikan akan firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita hari demi hari. Tuhan Yesus menolong kita melakukan firman-Nya dalam hidup kita setiap hari. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk merespon kebenaran firman Tuhan ini, mari kita kidungkan pujian Gita Bakti 60 bait 1 dan 2 diawali oleh pemandu lagu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Biarlah masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih karena kami telah Tuhan ajar melalui kebenaran firman-Mu di saat pagi ini. Untuk kami terus memberi perhatian terhadap didikan-Mu, dan juga kami boleh membekali diri kami dengan beragam pengetahuan yang penting untuk mengembangkan kehidupan kami. Dan bukan hanya belajar, bukan hanya mendengar, membaca, mengerti, tapi kami juga didorong untuk boleh melakukan firman Tuhan itu
dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa, kiranya Engkau memampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk terus-menerus menjadikan firman Tuhan, sabdamu, sebagai penuntun dalam hidup kami dan akan menolong kami dalam seluruh aktivitas, bahkan dalam gumul juang yang kami hadapi dalam hidup. Terima kasih Tuhan Maha Baik. Di saat pagi hari ini kami mau berdoa untuk kehidupan persekutuan kami. Kami berdoa buat mereka yang bergumul dalam kelemahan tubuh. Bapak Frederick Sahertian, Bapak IR Simbolon, Bapak Benyamin Suma, Ibu Elizabeth Palandeng, Ibu Yuliana Pitupulu, Ibu Mainer Naibaho, Ibu Endang Tupan, Ibu Wilmin Cekupa, Ibu Popon Simanjuntak, Ibu Elizabeth Palandeng, dan juga Ibu Bapak Saudara kami yang lain, termasuk juga Pak Victor Tumanseri. Tuhan kiranya datang kepada mereka semua. Tuhan jamah mereka, kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka. Bapa, kami tahu, yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Kau sanggup melakukan segala sesuatu. Kalaupun Engkau izinkan mereka bergumul panjang dalam sakit, kuatkanlah dan teguhkanlah iman percaya mereka. Bapa, juga Engkau tolong kuatkan dan teguhkan iman percaya anggota keluarga, sehingga anggota keluarga dapat senantiasa menopang, mendukung, memberi semangat, dan nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Ketika kami berdoa juga pagi ini, kami ingat keluarga-keluarga jemaat-Mu yang kami doakan di minggu ini. Keluarga Ibu Desi Sidabutar, keluarga Ibu Kristina Wiono, keluarga Bapak Frederick Kutubesi, dan keluarga Bapak Henry Ririhena. Penyertaan Tuhan, cinta Tuhan hadir selalu dalam kehidupan keluarga-keluarga kekasih kami ini. Sehingga sungguh Tuhan, dalam hidup mereka hari demi hari, mereka akan terus merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Ketika kami berdoa saat ini, kami ingat juga akan saudara-saudara kasih kami yang bergumul dengan berbagai persoalan hidup, baik yang terkait dengan masalah kesehatan, terkait masalah ekonomi, terkait hubungan keluarga, hubungan antar orang tua, anak, suami, istri, saudara bersaudara, atau di antara teman kerja. Tuhan kiranya senantiasa hadir, menolong, sehingga di dalam setiap pergumulan yang dihadapi, jemaat-Mu, kami semua boleh dikuatkan oleh-Mu, dan Tuhan beri jalan terbaik buat kami. Ketika kami berdoa juga saat ini, kami ingat akan saudara-saudara kasih kami yang bersuka cita untuk ulang tahun mereka sepanjang minggu ke depan. Tuhan penuhkan sukacita mereka Bapa, dan biarlah mereka senantiasa boleh mengungkapkan puji dan syukur karena kasih dan kebaikan Tuhan yang tiada terhingga. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami berdoa untuk persekutuan kami. Tuhan, Engkau tahu pergumulan kami saat ini. Upaya kami dalam pengurusan izin prinsip, Tuhan tolong. Pertemukanlah kami dengan orang-orang yang tepat, yang mau Tuhan pakai untuk menolong kami dalam proses memperoleh izin prinsip. Tuhan tolong berikan kepada kami juga dana yang kami butuhkan. Biarlah melalui proposal yang kami edarkan, ataupun jika Tuhan berkenan melalui rencana penjualan pastori, jika memang itu ada dalam kehendak-Mu, maka kirimkanlah kepada kami pembeli yang terbaik dengan harga yang tepat, sehingga sungguh Tuhan, kami boleh menjual pastori, kami boleh memperoleh dana yang kami butuhkan untuk menyelesaikan beragam tugas kewajiban kami, membiayai berbagai hal yang harus kami lakukan pada saat pengurusan izin prinsip, maupun untuk membeli pastori yang baru. Kami yakin Tuhan, kami pertaruhkan padamu, dan Tuhan pasti akan beri jalan yang terbaik untuk kami. Ketika kami berdoa saat ini pun kami ingat bagi kesehatian kami Tuhan. Berikanlah kesehatian buat semua jemaat-Mu, anggota majelis jemaat, juga untuk panitia pembangunan dan tim tanda tangan 9060. Tuhan, kesehatan, sejiwa, satu tujuan biarlah menjadi bagian dari persekutuan kami. Sehingga di dalam menghadapi gumul juang ini,
kami menghadapinya bersama-sama Engkau dan juga seluruh anggota persekutuan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Saat ini pun kami mau berdoa menyerahkan hidup bangsa dan negara kami. Tuhan, kami masih menghadapi pandemi COVID-19. Kami sadar Tuhan bahwa ada banyak hal yang perlu kami perbaiki Tuhan. Terkait dengan kedisiplinan kami, terkait dengan ketaatan kami, terkait dengan kerjasama kami dengan pemerintah dalam memerangi COVID-19 ini. Tuhan tolonglah, bekerjalah ya Bapa, berikan kepada semua kami kesehatan untuk bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan mentaati akan berbagai aturan, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kami Tuhan. Baik di tingkat pusat maupun daerah. Tuhan juga tolong beragam upaya untuk meningkatkan akan kehidupan perekonomian, untuk menjaga kehidupan perekonomian agar tetap berjalan. Ataupun usaha-usaha lain seperti dalam penelitian vaksin, Tuhan juga tolong agar semua berjalan dengan baik dan pada akhirnya vaksin boleh ditemukan dan kami boleh mengatasi akan pandemi COVID-19 ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kami mohon hikmat-Mu bagi pemerintah kami, baik Bapak Presiden dengan seluruh jajarannya maupun pemerintah Kota Depok dengan seluruh jajarannya. Kami yakin percaya penyertaan dan cinta Tuhan akan senantiasa melingkupi kehidupan kami, bangsa negara kami. Dan kami yakin kami akan dapat menghadapi semua karena kekuatan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Akhirnya kami menyerahkan kehidupan kami seminggu ke depan. Tuhan tolong agar boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga serahkan akan semua anak-anak-Mu yang turut melayani bersama. Baik rekan-rekan diakan penatua, juga tugas multimedia, pemandu pujian dan organis, bahkan pengisi pujian. Tuhan berkati semua karya layan kami. Biarlah semua menjadi hormat puji kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab Amsal 11, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-25a, yang menyatakan, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi, berkat diberi kelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua. Dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak terima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Pancoran Rahmat Depok mengucapkan terima kasih kepada keluarga-keluarga yang tetap melaksanakan ibadah hari Minggu, IHMPA, IHMPT, serta ibadah-ibadah rutin ke-6 Pelkat, serta ibadah rumah tangga di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Bidang 1, Teologi dan Persidangan Gerejawi. 1. Ibadah Pelkat GP. Disampaikan kepada seluruh anggota GP bahwa akan dilaksanakan ibadah GP pada hari Minggu 27 September 2020. Waktu pukul 19. Pelayanan firman Penatua Ronia di Malau, pelayan liturgi Saudara Raymond Waten dengan menggunakan aplikasi Google Meet. 2. Ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 30 September 2020 waktu pukul 19. Pelayan firman Penatua Bernard Patinasarane, Diaken Riauna Taidi. Tata ibadah dan video renungan dapat diakses melalui website gpibpancoranrahmat.org. 3. Ibadah Pelkat PKP. Diberitahukan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa akan dilaksanakan ibadah Pelkat PKP pada hari Jumat 2 Oktober 2020 waktu pukul 17. Pelayan firman Penatua Edi Swendun, Ibu Herlin Waten. Tata ibadah dan video renungan dapat diakses melalui link website gpibpancoranrahmat.org. 4. Ibadah Pelkat PKB. Disampaikan kepada seluruh anggota PKB bahwa akan dilaksanakan ibadah PKB pada hari Sabtu 3 Oktober 2020 waktu pukul 19. Pelayan firman Pendeta Maggie Huai, Sarjana Teologia, pelayan liturgi Bapak Ronald Waten, dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Berkenaan dengan ibadah-ibadah yang menggunakan aplikasi Google Meet atau Zoom Meeting, maka link ID dan password akan dibagikan kemudian melalui WA Group Presbiter, sektor pelayanan atau unit misioner. Demikianlah penekanan warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupan kita, aktivitas kita, dan mari jalani akan pengujuan kita seminggu ke depan dengan senantiasa memperhatikan didikan, benar-benaran taat kepada setiap firman Tuhan. Maka kita akan lihat hidup kita senantiasa berbahagia bersama dengan Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan
dan